Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat, banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar, juga di WhatsApp, yang bertanya kenapa saya sudah bersolawat tetapi malahan banyak masalah, malah datang bertubi-tubi. Nah, ini jawabannya ya sahabat. Sebelum ke tema pembahasan, sahabatku jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya sahabat. Dan saya ucapkan terima kasih ya sahabatku yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Semoga apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Sahabatku ya, mohon maaf bila suaranya berisik ya gitu kan di luar, karena lagi ada ini ya, lagi anak-anak tuh lagi pada main gitu ya sahabatku. Sebelum, kebetulan saya ini bikin sebelum maghrib, jadi anak-anak pengajian yang lagi persiapan mengaji. Kita lanjut ya sahabat. Kenapa gitu ya malah makin banyak masalah atau malah makin banyak godaannya, padahal udah mengamalkan. Justru ya sahabat, ketika itu datang kepada kita seperti itu, kita harus bahagia, karena itu salah satu proses akan terbukanya jalan keluar. Lah kenapa? Oh kan tujuannya sholawat itu biar kita tidak ada yang nagih. Bukan begitu sahabat. Justru sholawat itu salah satu penuntas masalah, biar masalah itu terselesaikan setuntas-tuntasnya sampai ke akar-akarnya. Jadi jangan sedih, jadi jangan bingung, jadi jangan kaget ketika kita bersholawat, malahan masalah yang selama ini kita bisa disebutkan kita takuti itu biasanya seperti kita pancing gitu ya, datang tuh. Nah justru di situ, mau tahu nggak kenapa sahabat? Nah disitulah setan menggoda kita biar kita itu tidak bersolawat. Itulah cara setan untuk menggoda kita biar kita itu berhenti bersolawat. Kenapa? Solawat salah satunya penuntas berbagai macam masalah. Nah setan di situ biar kita mempunyai masalah sahabat, biar kita ini tidak terselesaikan masalah kita ini, biar kita itu putus asa, putus dari rahmatnya Allah. Sementara itu ketika Shallallahu alaihi Muhammad, 10 rahmat kita ya sahabat Allah berikan kepada kita. Nah semakin kita banyak, justru di situ kita akan semakin digoda. Semakin kita digoda, tetapi kita harus kuat bahwa yakinlah bahwa ketika kita lagi ngamalin yang tadi itu ya sahabatnya, sholawat tadi misalnya, itu pasti akan digoda dengan berbagai macam hal gitu kan. Nah kita lawan ya sahabat. Justru kalau setan saya akan lawan, setan akan semakin besar sahabat. Tetapi dengan kita Bismillahirrahmanirrahim, Shallallahu Muhammad, saya bisa segera bebas dari masalah ini, insya Allah ya sahabatnya. Nah seperti itu. Jadi kuncinya ketika kita mempunyai masalah ini, apa yang harus kita lakukan? Ingat, saya selalu menyebutkan berkali-kali, stop, satu kata 4 huruf. Apa? Stop, STOP. Syukur, perbanyak taubat, optimis atau berbaik sangka, maka pertolongan Allah akan datang. Itu ya sahabat, itu saya jadikan kunci itu untuk mengamalkan sholawat. Jadi bisa juga nih untuk semua sahabat yang lagi mempunyai masalah atau lagi mempunyai berbagai urusan tuh, ketika ngamalin dan datang misalnya rasa was-was, rasa khawatir, rasa sedih, ingat kuncinya, stop, apa? Syukuri. Walaupun itu benar-benar datang kepada kita hal yang menyakitkan, membuat kita sedih, membuat kita ya tidak karuan lah gitu kan, tapi kita dalam keadaan bagaimanapun syukur tanamkan dalam hati kita. Itu ya sahabat. Taubat. Kenapa saya sering ucapkan atau sering lontarkan atau sering disebutkan nih gitu kan yang STOP ini, stop itu ya, karena biar semua sahabat segera terbebas dari berbagai macam masalah, baik itu hutang gitu kan atau apapun ya gitu. Nah jadi sahabat itu ya ingat, perbanyak minta ampun atau taubat ya kepada Allah. Bisa kita dengan melakukan sholat taubat, dengan senantiasa kita terus dan terus berbaik sangka, terus berbaik sangka gitu ya sahabat ya, optimis gitu ya, yang O-nya itu optimis, bahasa ininya berbaik sangka. Jadi sahabatku, ketika kita misalnya lagi ngamalin Shallallahu alaihi Muhammad, malah datang bertubi-tubi masalah, berbaik sangkalah kepada siapa? Pada Allah, bahwa Allah akan segera tuntaskan. Karena jelas ya sahabat, bahwa
Allah akan memberikan kepada kita itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kitanya berpikirnya negatif, kita akan dapatnya negatif. Kalau kita positif, akan positif. Jadi kalau kita berpikirnya punya hutang misalnya lunas, maka akan lunas. Tetapi ketika kita misalnya, lah saya malah ngamalin sholawat misalnya gitu kan, malah banyak masalah, malah banyak ini, udah malas berhenti. Nah di situ berarti kita kalah. Maka dari itu sahabat, untuk melawannya apa? Hal yang perlu kita tanamkan, kita perhatikan ketika kita ngamalkan, lakukanlah dengan benar-benar istiqomah. Yakinlah pertolongan Allah akan datang. Syukurnya udah, taubatnya udah, berbaik sangkanya udah, optimisnya udah. Yakin sahabat, pertolongan Allah. Nah ketika kita ngamalin, kalau kita tahu dasarnya bahwa ketika ngamalin sholawat itu akan datang misalnya ujian, setan akan menggoda kita biar kita berputus asa, maka kunci pertamanya yang harus kita tanamkan dalam hati kita, setan tidak akan diam. Setan akan menggoda kita, setan akan membiarkan kita terus punya masalah, setan akan membiarkan kita akan punya hutang terus. Bahkan banyak sekali ya sahabat, gara-gara hutangnya dengan dibayar dengan hutang akhirnya tidak terselesaikan, tambah lagi malah sampai ke rentenir, sampai yang berbunga-bunga, akhirnya pecahlah kepalanya. Karena apa? Karena tidak bisa berpikir lagi, tapi di situ kita malahan dapat masalah baru lagi, akhirnya kita terjerat akan rentenir yang sangat menguras tenaga kita, pikiran kita, bahkan menghancurkan masa depan kita. Jadi untuk semua sahabat yang lagi mempunyai masalah, jangan berkecil hati. Ayo dari sekarang, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita, mau siapa lagi? Ayo senantiasa bersolawat, karena dengan solawat insya Allah ya sahabatku akan menuntaskan berbagai macam masalah. Tentunya solawat harus dibarengi dengan ikhtiar, bekerja, yang ke kebun, yang ke kantor, yang ke sekolah, yang jadi guru, yang jadi petani, yang jadi karyawan, yang jadi apapun gitu kan. Tentu kita bukan hanya sebatas jalur langit saja, tetapi jalur buminya juga kita harus bisa lebih maksimal lagi. Maksimal jalur buminya, maksimal jalur langitnya. Insya Allah apa yang terjadi pada diri kita, apa yang sedang menghimpit kehidupan kita, insya Allah akan Allah tuntaskan secepat-cepatnya. Maka dari itu, ayo semangat sholawat, karena dengan sholawat insya Allah akan menuntaskan masalah kita, baik itu masalah lahiriah, batiniah, dunia, dan akhirat. Nah itulah ya sahabat ya, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk semua sahabat. Sebelum saya pamit, ayo kita sholawat. Kalau misalnya sholawat 10 kali, ayo. Kalau ada 10 yang nontonnya misalnya ada 1000, berarti kita udah bersolawat 10.000 kali. Ayo, Sallallahu ala Muhammad, ya Allah tuntaskan masalah kami. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah tuntaskan masalah kami. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah kabulkan hajat kami. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah kabulkanlah. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah lunasi hutang kami. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah ampuni dosa kami. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah jadikanlah kami orang yang senantiasa bersyukur. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi hajat kami semua dengan mudah, cepat, serta berkah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.